Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Mudah-mudahan tetap baik-baik saja dan sehat ya. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bapak harap kalian semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang tidak hadir karena ada halangan izin atau sakit, mudah-mudahan minggu depan lekas sembuh dan diberi kelancaran urusannya agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik lagi bersama-sama. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke materi selanjutnya yaitu materi persamaan irasional. Nah, di sini ada yang sudah tahu definisi persamaan irasional itu apa? Definisi persamaan irasional itu tidak berbeda jauh dengan pertidaksamaan irasional ya, yaitu merupakan persamaan irasional yaitu merupakan suatu bentuk persamaan yang memuat variabel atau peubahnya berada di dalam atau di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Nah, di sini juga ada contohnya. Yang pertama, 2 akar X sama dengan 12. Ini sudah jelas ya, 2 akar X tidak bisa keluar dari tanda akar. Begitupun dengan nomor 2, akar X plus 3 tidak bisa keluar dari tanda akar. Berbeda dengan contoh yang ini, yaitu contoh yang bukan persamaan irasional, meskipun ia mengandung tanda akar, yaitu akar 25x kuadrat sama dengan 10, yaitu bisa keluar jadi 5x sama dengan 10, dan 7x pangkat 4 sama dengan 1, jadi bisa keluar di x-nya dikuadratkan keluar akar. Nah, maka ini contoh bukan persamaan irasional. Hal ini karena tanda variabel yang berada di dalam akar bisa ditarik keluar, maka bisa dapat dicari langsung penyelesaiannya. Nah, lanjut ke bentuk umum persamaan irasional. Yang pertama ada fx sama dengan c. Syaratnya fx lebih besar atau sama dengan 0 dan c lebih besar atau sama dengan 0. Dan yang kedua fx sama dengan gx, syaratnya sama. Tuh. Dan gx-nya harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Dan akar fx sama dengan gx juga sama. Ingat ya, ada 3 bentuk umum persamaan irasional. Nah, selanjutnya langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, mengkuadratkan kedua ruas persamaannya supaya bentuk akarnya menjadi hilang, setelah itu menentukan penyelesaiannya. Yang kedua, menetapkan syarat bagi fungsi yang berada tepat di bawah tanda akar. Fungsi yang berada di bawah tanda akar tersebut harus menghasilkan nilai positif atau sama dengan 0. Harus menghasilkan nilai positif atau sama dengan 0 ya. Berarti sudah jelas tidak boleh negatif. Karena bisa saja itu masuk ke bilangan imajiner, bukan bilangan irasional. Dan yang ketiga, terakhir, menentukan irisan antara penyelesaian utama dengan syarat-syaratnya, sehingga dapat diperoleh penyelesaian dari persamaan irasional tersebut. Selanjutnya ke contoh soal langsung, agar kalian lebih mengerti ya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan ini. Akar 5x dikurangi 1 sama dengan x dikurangi 3. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan ini. Akar x kuadrat dikurangi 16 sama dengan akar 2x min 1. Dan yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 sama dengan 3. Kita lanjut ke pembahasan. Di sini terdapat soal nomor 1, akar 5x dikurangi 1 sama dengan x dikurangi 3. Silahkan cermati videonya ya dengan baik. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di WA Group.
Mari kita kerjakan nomor 1. Nomor 1 adalah akar dari 5x dikurangi 1 sama dengan x dikurangi 3. Cara yang pertama adalah kalian bisa mengkuadratkan kedua ruas seperti ini. Akar dari 5x dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan x min 3 dikuadratkan. Masih ingat kan? Nah, karena ini dikuadratkan, keluar dari tanda akar. Dan ini perpangkatan aljabar ya, seperti biasa. X kuadrat min 6x plus 9. Nah, kita pindah ruaskan menjadi x kuadrat min 6x plus 9 plus 9 plus 1 dikurangi 5x sama dengan 0. Nah, jumlahkan x kuadrat negatif 11x plus 10. Nah, sudah kita mendapatkan persamaan, kita bisa memfaktorkan dari persamaan ini, yaitu x berapa kali berapa yang menghasilkan 10 dan berapa tambah berapa yang menghasilkan negatif 11, yaitu adalah negatif 10 dan negatif 1. Negatif 10 dikali negatif 1 sama dengan positif 10. Negatif 10 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 11. Kita mendapatkan nilai x sama dengan 10 dan x sama dengan 1. Kita bisa langsung gambar garis bilangan. Ini adalah untuk jawaban himpunan penyelesaiannya. Ingat, angka terkecil terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu karena soal nomor 1 ini adalah bentuk jenis dari persamaan irasional yang pertama, maka syaratnya adalah fx dan gx harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Kita tulis saja ini bentuk persamaan yang 5x negatif 1 lebih besar dari atau sama dengan 0. 5x pindah ruaskan menjadi positif dan x 1/5. Kita bisa langsung gambarkan garis bilangannya. Tertutup ya, ingat 1/5 lebih besar dari berarti ke kanan. Dan yang kedua x min 3. Ini adalah gx harus lebih besar dari sama dengan 0. Ya, X min 3 lebih besar dari atau sama dengan 0. X adalah 3. Kita gambarkan. Tertutup, X lebih besar jadi ke kanan. Semua hasilnya. Nah, setelah kita dapatkan semua hasilnya, mari kita iriskan semuanya dalam satu garis bilangan. Ingat, dari angka terkecil terlebih dahulu, 1/5, 1, 3, dan 10. Kita ingin mencari himpunan penyelesaian antara 10 dan 1 ini yang memenuhi syarat kedua ini. Bisa dengan garis bilangan, yaitu 3 tadi ke kanan dan 1/5 ke kanan. Nah, sudah jelas ya, hasil dari garis bilangan ini menunjukkan bahwa 10 karena daerah 10 dilewati oleh 2 garis, sedangkan 1 hanya dilewati 1 garis. Dan kita juga bisa menguji apakah nilai 10 ini benar dengan memasukkan angka 10 ini atau mensubstitusikan angka 10 ini ke dalam persamaan yang pertama dalam soal. Nah, langsung saja soal tersebut kita masukkan, kita buktikan bersama ya. Sama dengan x min 3. 5 dikali 10 sama dengan 10 dikurangi 3. 50 kurang 1 sama dengan 7. Akar dari 49, 7 ya.
Nah, berarti 10 Akar terbukti. dari 49 sama dengan 7. Dan 1 kita buktikan saja ya bersama. Satu Kita juga masukkan ke buktikan persamaan bahwa ini. tidak memenuhi syarat ya. 5 kali 1 sama dengan 1 kurang 3. Padahal sudah jelas tidak memenuhi syarat karena Salah. 5 X kurang harus 1 lebih besar adalah atau sama akar dengan 4 3. dan ini negatif 2. Nah, sudah jelas ya. Berbeda. Berarti 1 tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 10. adalah 10. Selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu akar dari X kuadrat dikurangi 16 sama dengan akar dari 2X dikurangi 1. Ini sudah jelas ya, ini adalah bentuk persamaan irasional jenis yang kedua, yaitu akar dari Fx sama dengan akar dari Gx. Kita bisa menyelesaikan dengan cara seperti biasa, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. X kuadrat dikurangi 16 dikuadratkan sama dengan akar dari 2x dikurangi 1 dikuadratkan. Semuanya keluar dari tanda akar. ya, Lalu kita bisa pindah ruaskan. ingat ya berubah tanda. Jadi negatif dan ini negatif jadi positif. Lalu kita mendapatkan persamaannya. Lalu setelah ini kita dapat memfaktorkannya. Berapa kali berapa yang menghasilkan negatif 15 dan berapa ditambah berapa yang Apabila ada menghasilkan yang negatif 2, kurang dimengerti yaitu atau kurang negatif jelas, bisa 5 ditanyakan dan lewat WA positif grup 3. ya. Sudah jelas ya. Jangan Dan malu-malu ini terdapat agar semuanya bisa menyelesaikan. kita mendapatkan nilai X sama dengan positif 5 dan X sama dengan negatif 3. Kita gambarkan garis bilangannya yang lebih kecil terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya adalah kita cari syarat yang akar dari Fx harus lebih besar dari sama dengan 0. Yaitu keduanya ya, karena ada tanda akar yang berada dalam, ada tanda X yang berada dalam akar, yaitu X kuadrat dikurangi 16 lebih besar dari sama dengan 0. X kuadrat 16. Oh, berarti ini kita bisa dengan cara memfaktorkan 4 kuadrat. 4 kuadrat yaitu 16 ya, sama aja. X dan X. Negatif positif 4 dan negatif 4. X sama dengan negatif 4, X sama dengan 4. Kita gambarkan garis bilangannya. Negatif 4 dan 4. Kita belum mengetahui positif negatifnya dari sebuah garis bilangan ini, maka kita bisa memisalkan nilai antara negatif 4 dan 4 ini adalah 0. Lalu 0 ini substitusikan ke persamaan yang ini. Jadi 0 ditambah 4 sama dengan positif 4. Dan 0 dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Positif dikali negatif berarti negatif. Otomatis di sini adalah positif karena bentuknya selalu positif negatif positif atau negatif positif negatif. Karena Ya, itu. X kuadrat negatif 4 kuadrat lebih besar dari atau sama dengan 0, maka tandanya mengikuti arah positif karena X lebih besar dari. Ya. Nah, lanjut ke yang kedua, 2x min 1. 2x min 1 lebih besar dari atau sama dengan 0. 2x dan x terdapat setengah. Kita gambarkan garisnya setengah ke kanan karena lebih besar dari. Lalu kita iriskan hasil dari semua garis bilangan ini untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya.
Ingat angka kecil. Dimulai dari angka terlebih kecil terlebih dahulu, yaitu min 4, negatif negatif 4, 4, negatif 3, negatif 3, setengah 4, 4, dan dan 5. 5. Setengah arahnya ke kanan, 4 ke kanan, 4 negatif 4 ke kiri. Sudah terlihat ya Berarti jawabannya apa? himpunan penyelesaiannya adalah yang dilewati oleh paling banyak garis. Berarti Yaitu di daerah 5 ya, karena dilewati oleh 2 garis bilangan. Dan negatif 3 tidak. Kita uji cobakan saja angka 5 ini ke persamaan soal yang ini, yaitu 5 kuadrat dikurangi 16. 5 kuadrat adalah 25. 25 dikurangi 16 adalah 9. Akar 9. 9 adalah Akar 9 sama dengan 2 kali 5, 10 dikurangi 1, akar dari 9. Jadi terbukti ya, karena sama. 5 terbukti. Dan negatif 3 ini tidak terbukti. karena sudah Kalian jelas bisa tidak mencobanya dilewati sendiri. oleh satu garis pun. Jadi himpunan penyelesaiannya Tetapi kalau adalah ingin mencoba 5. silahkan aja. Selesai. Nah, lanjut ke soal terakhir. Nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu akar dari x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 sama dengan 3. Ini sudah jelas terdapat ke bentuk jenis persamaan irasional yang pertama, yaitu akar dari fx sama dengan c. Syaratnya sama saja. Yang pertama yaitu harus mengkuadratkan kedua ruas. Akar dari x kuadrat tambah 2x dikurangi 15 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Keluar dari tanda akar dan pindah ruaskan. Jangan lupa kalian sambil mengerjakan bahan Kita ajarnya ya. jumlahkan. Dan kita faktorkan. Ini adalah berarti negatif 4 dan negatif 6. Iya. Positif 6. Negatif 4 ya, dikali positif 6. Positif 6, negatif 24, dan negatif 4 ditambah 6 adalah 2, positif 2. Kita mendapatkan nilai X 4 dan X sama dengan negatif 6. Kita gambarkan ke garis bilangan. Terlebih kecil dahulu berarti negatif 6 dan 4. Nah, yang kedua yaitu syarat yang harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Yang pertama, x kuadrat tambah 2x min 15 lebih besar dari sama dengan 0. Kita langsung jadikan persamaan, bisa x positif 5 dan negatif 3. Positif 5 dikali negatif 3, negatif 15, dan positif 5 ditambah negatif 3 sama dengan positif 2. Kita mendapatkan nilai X negatif 5 dan positif 3. Lalu kita gambarkan ke garis bilangan. Terkecil terlebih dahulu dan 3. Di syarat yang harus lebih besar yaitu sama dengan, kita harus mengetahui ke arah mana garis bilangan ini, karena untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian dari hasil dari yang dikuadratkan.
Nah, caranya yaitu dengan memisalkan angka di antara negatif 5 dan 3, yaitu 0, dan mensubstitusikannya ke dalam bentuk persamaan yang ini. 0 ditambah 5 sama dengan positif 5, dan 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3. Positif dikali negatif berarti negatif. Jadi di daerah ini, di daerah 0 adalah negatif. Maka otomatis ini positif dan X, dan persamaan ini lebih besar dari 0, artinya ke arah tanda positif. Selanjutnya ke 3 lebih besar dari 0. atau sama dengan 0 ya. Sudah jelas bahwa 3 udah lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Maka sudah memenuhi syarat ini. Memenuhi syarat karena angka 3 lebih besar daripada 0, dan kita mengiriskan garis bilangan yang sudah kita dapatkan. Terlebih kecil terlebih dahulu, angka kecil terlebih dahulu, negatif 6, negatif 5, 3, dan 4. Nah, 3 ke kanan dan 5 ke kiri. Maka keduanya dilewati oleh satu garis, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan 4. Dan selalu himpunan dikonfirmasi. Terdapat satu. Apabila belum bisa 2 seperti ini, puas, kita bisa uji dengan persamaan soalnya, karena ini yaitu x kuadrat dan negatif 6 sama-sama dilewati oleh ditambah 2x dikurangi 15 sama dengan 3. 6 kuadrat 36 ditambah 12 negatif 12 dan negatif 15. 36 tambah negatif 27. Akar 9 ya. Jadi terbukti. Karena terbukti 3 sama dengan 3, 6 terbukti, dan sekarang 4 kuadrat 16 ditambah 8 dikurangi 15. Apakah sama dengan 3? Sama. Hasilnya 9 ya. 16 kurang 15, 1 ditambah 8, ya benar 9. 3 sama dengan 3, berarti 4 juga terbukti. Maka himpunan penyelesaiannya adalah terlebih kecil dahulu, angka kecil terlebih dahulu, negatif 6 dan 4. Selesai. Sekian video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan semuanya paham dan mengerti ya. Apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak lewat personal chat di WA. Seperti biasa, kalian diskusikan dengan anggota kelompok yang sudah dibentuk, lalu presentasikan di WA Group. Nanti akan Bapak nilai, dan selanjutnya akan ada soal 3 untuk kalian kerjakan secara individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.